Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, sore buat penonton dan murid-murid kakak yang sedang menonton video ini. Nah, sekarang kita sudah masuk bab 2 ya, yaitu tentang cerita teks fantasi. Ya, tahu kan teks fantasi? Belum tahu. Kalau belum tahu berarti kita harus nonton video sampai akhir. Jangan di skip-skip karena nanti ada pengertian yang kalau lengkap kalian bingung jadinya. Makanya kalian harus tonton videonya sampai akhir ya. Terutama untuk murid-murid kakak biar kalian dapat nilainya bagus karena kalian dapat menjawab soal-soal yang nanti akan kakak utarakan di dalam ulangan nanti ya gitu, pasti ada ulangan. Nah, apa itu teks fantasi? Bisa kita tonton video dan pemahaman atau penjelasan tentang teks tersebut setelah ini. Cekidot. Oke, kita masuk ke pembahasan kayak gini. Ini udah kakak tulis ya, tinggal kalian dengarkan penjelasan dan kalian catat ya, lagi-lagi harus dicatat karena ini suatu ilmu pengetahuan yang akan berguna bagi kalian nanti ya. Nah, teks fantasi pertama pengertiannya adalah sebuah cerita fiksi yang mengandung unsur imajinasi sang penulis ya. Yang harus kalian garis bawahi adalah nih, cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita yang tidak nyata atau berdasarkan khayalan kalian. Nah, khayal itu adalah imajinasi gitu. Jadi kalau kalian membaca cerita tentang alien, nah berarti itu adalah teks fantasi ya, yang juga termaksud cerita fiksi. Karena alien itu kan gak nyata, ya kan? Alien itu cuma imajinasi penulisnya doang gitu, imajinasi yang nulis novel atau yang bikin film gitu. Sehingga film atau teks tersebut, novel tersebut namanya teks fantasi. Oke? Jadi itu adalah teks fantasi. Intinya cerita fiksi sama imajinasi itu kata kunci untuk memahami cerita fiksi ya. Nah, kemudian ada jenis cerita fiksi, jenis cerita fantasi. Nah, cerita fantasi itu ada fantasi total dan fantasi irisan, gitu ya. Jenisnya. Nanti ada lagi yang kedua, ini satu kelompok ya. Ada pembagiannya total dan irisan. Nah, ini total atau cerita fantasi total artinya cerita tentang suatu objek yang keseluruhan tidak nyata ya. Misal kalian bikin teks atau cerita tentang kehidupan di planet Mars gitu. Kehidupan di planet Mars, kan planet Mars itu kan nggak ada kehidupan sama sekali ya. Nah, artinya kan itu keseluruhan dari cerita tersebut nggak nyata. Karena apa? Karena itu keseluruhannya berdasarkan imajinasi kalian sebagai penulis. Itu namanya total gitu ya. Atau kalian menceritakan tentang binatang yang bisa ngobrol, itu kan juga fantasi karena nggak nyata binatang bisa ngobrol sesama binatang gitu ya, kayak bahasa manusia gitu kan, nggak ada. Nah, kemudian yang kedua ada irisan. Irisan itu cerita fantasi yang tempat, keadaan, kejadian, tempat, kejadian dan tokoh dari dunia nyata. Tapi tetap karena irisan ini walaupun dibilang dari dunia nyata, tetapi ini adalah teks fantasi. Sehingga teks fantasi irisan ini walaupun dari dunia nyata tapi berdasarkan imajinasi si penulis. Ya. Contoh apa? Irisan. Contohnya novel atau film ya, film. Mungkin kalau novel kalian belum tentu semuanya baca, tapi beberapa film yang dari novel kan ada gitu. Kayak seperti contohnya Hujan di Bulan Juni atau Tenggelamnya Kapal Van der Wijk gitu. Nah, itu kan fantasi, itu kan tenggelamnya kapal Van der Wijk dan Hujan di Bulan Juni itu kan semuanya dari dunia nyata, ya kan? Ada bulan Juni yang mana di
di dunia nyata itu ada bulan Juni, gitu kan. Tenggelamnya kapal Van der Wijk, ada kapal, ada laut, yang mana di dunia nyata pun ada, tetapi kejadian dan tokoh atau tempatnya itu dari dunia nyata, cuma di dalamnya itu terdapat imajinasi si penulis. Kalau misalnya bukan cerita fantasi, ya apa ya, biografi itu bukan fantasi. Karena kenapa? Biografi itu kan menceritakan biografi atau identitas si tokoh tersebut. Nah kan nggak mungkin misalnya pengalaman kerja membasmi alien, kan nggak mungkin ada ada biografi ya kayak gitu. Makanya biografi itu bukan teks fantasi atau bukan cerita fiksi ya, tapi cerita fakta gitu ya, fiktif fakta ya. Nah ini fantasi ya kayak gitu, kayak misalnya gini, hujan di bulan Juli ya, jadi dia sama kayak kenyataan yang sama kayak kehidupan kita gitu ya, kayak ada di bumi lah gitu, ada kapal, ada manusia, ya normal semuanya, tapi dia ada imajinasinya atau ada khayalan atau cerita tersebut itu berdasarkan imajinasi si penulis, tapi penulis itu berimajinasi di suatu tempat gitu. Misalnya kalian bikin cerita kalian jalan-jalan ke Paris ya, ke Menara Eiffel bentar. Kalian bikin cerita kalian jalan-jalan ke Menara Eiffel, tapi kalian nggak pernah ke Menara Eiffel gitu. Nah berarti itu namanya irisan. Kenapa? Karena itu ceritanya nyata, berdasarkan atau dari dunia nyata, tetapi berdasarkan imajinasi kalian. Gitu ya. Ini silakan ditulis. Kita next ke slide berikutnya. Oke, ini yang kedua. Masih jenis ya, kan terakhir tadi jenis. Kita masih bahas jenis. Itu tadi yang pertama itu cerita total dan irisan. Nah sekarang cerita fantasi sezaman dan lintas waktu gitu ya. Ada dua ya, sezaman dan lintas waktu. Nah sezaman ini artinya cerita yang memakai satu zaman gitu ya, cerita yang memakai satu zaman. Maksudnya zaman itu bukan berarti zaman batu, zaman purba gitu ya, itu maksud. Tapi yang dimaksud adalah zaman masa lalu ya, sekarang, masa depan. Kalau misalnya kalian pakai cerita zaman dinosaurus, berarti kan masa lalu gitu ya, atau sekarang ya, atau misalnya kalian memakai zaman di mana udah ada mobil terbang. Mobil terbang itu berarti masa depan, karena kan sekarang belum ada mobil terbang. Adanya pesawat terbang, bukan kapal terbang ya. Kapal itu ke laut gitu. Nah, jadi ini ya, cerita fantasi yang sezaman itu artinya dia memakai satu waktu doang. Kalian bisa milih yang masa lalu, berarti nggak pakai yang ini dua, atau milih sekarang berarti nggak pakai yang ini dua, memilih masa depan berarti nggak pakai yang ini dua gitu. Ya. Lanjut, itu lintas waktu. Cerita yang memakai dua zaman atau lebih. Ini ada tiga. Ya, berarti kalian misalnya ceritanya itu lagi cerita sekarang, tapi cerita kalian menceritakan masa lalu gitu ya. Misalnya kalian menceritakan orang yang sedang mengingat masa lalunya gitu ya. Nah, berarti kan itu kalian memakai dua zaman. Zaman sekarang, kemudian kalian balik ke zaman depan, kemudian kalian berkhayal, maksudnya tokoh yang ada di dalam cerita tersebut itu berkhayal di masa depan dia menikah gitu. Nah berarti kan dia memakai tiga zaman semuanya nih, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Nah itu namanya lintas waktu karena dia memakai dua zaman atau lebih. Oke, dicatat, nanti kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, lanjut ya, masih di teks fantasi. Kita sekarang membahas ciri-ciri dan struktur. Ya, ada dua pembahasan sekarang. Nah, ciri-cirinya di LKS ada ya di halaman 17. Jadi kakak tulisin jadwal ya, sekaligus menjelaskan bagi yang nggak punya LKS. Jadi kalian yang nggak punya LKS bisa catat ya. Yang punya LKS silakan kalian catat ininya dan kalian dengarkan penjelasannya agar kalian paham. Nah, ciri-cirinya pertama itu ada keajaiban ya. Di dalam teks fantasi itu ada keajaiban. Keajaiban apa sih?
banyak macam-macam. Sesuatu yang tidak tampak itu keajaiban, gitu ya. Terus misalnya sesuatu yang supranatural gitu, seperti yang misterius atau yang nggak masuk ke otak gitu ya, nggak masuk ke akal, nggak masuk ke nalar. Misal kalian ada suatu keajaiban orang bisa terbang gitu ya, nah itu kan nggak logis. Ada suatu keajaiban orang bisa bisa pacaran sama setan gitu, nah itu kan nggak logis gitu ya. Nah, itu namanya ciri-ciri dari teks fantasi, ada keajaiban. Kemudian ada ide cerita ya. Ide cerita maksudnya ide cerita itu adalah ide cerita khayalannya gitu. Kalian mau bikin khayalan atau imajinasi kalian seperti apa? Nah, kalian harus punya idenya atau ceritanya ya. Ide ceritanya itu namanya ciri-ciri teks fantasi. Kalau nggak ada ide khayalannya, ya berarti kalian bukan bikin teks fantasi karena kan nggak punya idenya, nggak punya ide buat sebagai bahan dasar cerita kalian gitu ya. Kemudian menggunakan berbagai latar ya, sama kayak tadi tuh yang lintas waktu memakai banyak masa, berarti kan banyak latar. Nah itu salah satu teks fantasi, karena teks fantasi itu bukan kayak cerita dongeng yang cuma misalnya lagi ceritain pengembala kambing yang dombanya dimakan serigala. Nah, itu kan cuma menceritakan di tempat ladang rumput doang gitu ya. Nggak kemana-mana. Nah, kalau teks fantasi itu kita menceritakan banyak latar, entar di rumah, entar di sekolah, atau entar di bulan, entar di matahari, entar di Pluto gitu ya. Banyak pokoknya. Nah, lanjut tokoh unik gitu ya. Nah, yang namanya teks fantasi itu kan dari fiksi, dari khayalan kalian. Nah, kalian bikin tokoh unik. Misal kalau misalnya contoh teks fantasi total gitu ya. Ada teman saya yang kupingnya seperti gajah, tangannya seperti harimau, kan gitu. Itu unik kan, unik tokohnya gitu. Atau dia teman saya mempunyai kebiasaan ngupil pakai kaki gitu ya, dia ngupilnya pakai kaki gitu ke hidung, ke hidung, ngorek-ngorek hidungnya pakai kaki. Itu kan unik gitu. Jadi banyak tokoh-tokoh unik yang bisa kalian buat gitu ya. Atau misalnya ya banyak kan, pokoknya lah, ntar kelamaan nyentuhin. Kemudian fiksi ya, bersifat fiksi atau bersifat khayalan, wajib atau sudah pasti karena kan fantasi gitu ya. Kemudian bahasa. Nah, bahasanya ini bebas ya. Dalam artian di dalam dialog bebas, tapi kalau misalnya lagi bikin cerita ya nggak harus bebas juga ya. Tapi ekspresif gitu ya. Ekspresif artinya agar si pembaca itu benar-benar merasakan cerita yang kalian rasakan gitu. Nah, ini ciri-ciri yang ada di dalam teks fantasi. Ada keajaiban, artinya ada yang nggak masuk ke otak gitu ya, yang nggak masuk akal gitu, karena kan namanya juga khayalan, jadi nggak masuk akal. Ada ide atau konsep khayalan kalian menggunakan berbagai latar atau banyak tempat, banyak situasi, banyak suasana, dan banyak waktu gitu ya. Memakai tokoh unik gitu, jadinya tokohnya ya banyak lah, beda-beda, nggak kayak tokoh yang sewajarnya. Terus berdasarkan khayalan dan bahasanya bebas ya, ekspresif gitu ya. Nah itu ciri-cirinya ya. Kita lanjut ke strukturnya. Strukturnya pertama ada orientasi atau pembuka ya. Seperti biasa yang namanya cerita pasti ada pembukanya. Kalian pun pasti sering dengar penjelasannya gitu. Orientasi atau pembuka. Jadi kita pasti memperkenalkan ceritanya dulu, bukan memperkenalkan nama saya atau nama tokoh ini adalah ini, nama ibunya ini, bukan gitu. Tapi memperkenalkan itu misalnya suatu hari gitu ya, ada si Gonggong gitu, sedang berlari mengejar peliharaannya, yaitu Gingging gitu ya. Nah itu kan memperkenalkan situasinya dulu, memperkenalkan latar ya. Atau enggak misalnya gini, aku punya teman bernama Fulan gitu. Fulan hidungnya lancip seperti Pinocchio. Nah itu kan udah memperkenalkan si tokoh, jadi pembuka.
Kemudian konflik itu masalahnya ya, awal mula munculnya masalah sampai klimaksnya itu namanya konflik gitu ya. Masalah pasti kan kalau masalah. Kalau cerita nggak punya masalah, datar. Ya kalian menceritakan kehidupan kalian yang tidur main HP rebahan, gitu. Kan nggak mungkin ada masalah gitu ya. Atau ada masalah misalnya bisa masalahnya kuota habis gitu, kan bisa juga sih. Tapi kalau misalnya nggak punya masalah di dalam suatu cerita gitu ya datar, nggak laku ceritanya, nggak seru. Kemudian resolusi. Nah, kalau masalah terus tapi nggak ada penyelesaiannya gitu ya, nggak ada solusinya, ya yang baca pusing gitu ya. Kenapa? Karena ini masalah dulu nggak kelar-kelar gitu. Nah, kayak sinetron gitu ya gitu. Nah, ini jadi habis ada masalah pasti ada resolusi gitu ya. Ada penyelesaian masalahnya. Setelah masalahnya selesai, penutup gitu ya. Happy ending kah atau sad ending kah gitu ya. Misalnya kita si kancil, entah si kancil berhasil menyeberangi buaya atau si kancilnya dimakan oleh buaya gitu. Itu penutupnya ya. Jadi ini saya akan kalian catat ya ciri-ciri dan strukturnya. Oke. Ya, sekian ya pelajaran hari ini. Jangan lupa dicatat dan semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.